Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tio Valentino Edeli Pratama dari program studi D3 Akuntansi. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Pancasila sebagai Ideologi Negara. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja ke video materinya. Pengertian dan ciri-ciri ideologi. Ideologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu ideos yang berarti ide dan logos yang berarti pengetahuan. Istilah ideologi kemudian memiliki arti umum sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan orang atau sekelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, ciri-ciri umum ideologi. 1. Berpandangan dunia. Ideologi memberikan suatu cara pandang terhadap manusia, masyarakat, budaya, ekonomi, agama, dan kekuasaan secara konsisten, terpadu, dan menyeluruh. 2. Mengandung nilai. Ideologi selalu mengandung nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Biasanya, nilai-nilai ini berkaitan dengan kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. 3. Berpengaruh pada kebijakan. Ideologi memengaruhi pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ideologi, misalnya, dapat memengaruhi bagaimana bentuk dan peran pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam. 4. Pemberi dan pembeda identitas. Ideologi dapat menjadi sumber identitas dan pembeda bagi satu individu atau kelompok dengan yang lainnya. 5. Pendorong perubahan sosial. Ideologi dapat dijadikan landasan bagi gerakan sosial atau politik yang ingin mencapai atau mewujudkan perubahan dalam masyarakat. 6. Bersifat adaptif dan kontekstual. Ideologi tidak kebal terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, ideologi mampu merespon tantangan tanpa mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Nilai-nilai dasar Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki 5 nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan, yang mengakui keberadaan Tuhan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pentingnya menghargai harkat dan martabat manusia, serta memperlakukan sesama dengan adil dan beradab, tanpa membedakan suku, ras, agama, ataupun golongan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dan wajib saling menghormati. 3. Persatuan Indonesia. Nilai ini mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini paling penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui sistem demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin harus mengedepankan kepentingan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya keadilan sosial, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesejahteraan yang merata. Pemerintah harus berupaya mewujudkan keadilan ekonomi, sosial,
dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan dan ancaman terhadap Pancasila di era globalisasi. 1. Erosi nilai-nilai Pancasila. Dalam era globalisasi yang diwarnai dengan arus informasi dan gaya hidup yang begitu cepat, terdapat tantangan nyata terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Pengaruh budaya asing yang kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti materialisme, individualisme, dan hedonisme, dapat mengikis semangat kebersamaan, gotong royong, dan jiwa kebangsaan yang menjadi fondasi Pancasila. 2. Disintegrasi sosial. Isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antar golongan semakin marak di era digital ini. Ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan nilai inti Pancasila. Polarisasi dan konflik vertikal maupun horizontal dapat melemahkan kohesi sosial dan nasionalisme. Upaya melestarikan dan memperkuat pemahaman Pancasila. 1. Monumen Pancasila. Salah satu upaya untuk melestarikan dan memperkuat pemahaman Pancasila adalah melalui Monumen Pancasila. Monumen ini berfungsi sebagai tempat untuk mengenang sejarah perumusan Pancasila dan menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat tentang nilai-nilai luhur Pancasila. 2. Pendidikan Pancasila di sekolah. Upaya lain adalah melalui pendidikan Pancasila yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Melalui pembelajaran yang sistematis dan berkelanjutan, generasi muda diharapkan dapat memahami dan menjiwai nilai-nilai Pancasila. 3. Penanaman nilai Pancasila dalam keluarga. Selain melalui lembaga pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila juga dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan menanamkan pemahaman Pancasila kepada anak-anaknya sejak dini. 4. Peran media dalam mempromosikan Pancasila. Media massa juga memiliki peran strategis dalam melestarikan dan memperkuat pemahaman Pancasila di masyarakat. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.